Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube SMK Negeri 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan. Jadi ada 3 kebijakan dari Dinas Provinsi Jawa Timur mengenai PPDB jenjang SMA SMK Jatim 2020. Ini dikarenakan sampai dengan hari ini wabah COVID-19 masih belum mereda. Jadi ada 3 kebijakan baru yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu surat keterangan tidak buta warna, kemudian kuota khusus anak tenaga kesehatan, dan kuota anak guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu surat keterangan tidak buta warna dan tinggi badan. Ini diambil kebijakan dapat diganti dengan surat pernyataan orang tua atau wali. Dengan ketentuan yang pertama, dalam masa kedaruratan COVID-19 di Jawa Timur, persyaratan surat keterangan tidak buta warna dan tinggi badan dari rumah sakit atau puskesmas dapat diganti dengan surat pernyataan orang tua atau wali dengan format terlampir. Nanti kita tampilkan. 2. Surat pernyataan dapat dicetak atau ditulis tangan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000, kemudian difoto dan diupload. Mengenai surat pernyataan ini, kemarin kami dapat informasi bahwa akan dibuatkan semacam format yang nanti diupload di website ppdbjatim.net. Nah, bagi adik-adik yang tergabung dalam grup WA calon pendaftar PPDB SMK Negeri 1 Bandung, nanti tidak usah khawatir. Setelah kita dapatkan format yang diunggah di Jatim atau ppdbjatim.net, nanti akan kita share lewat grup Facebook atau grup WA tersebut. Jadi mohon tidak keluar dari grup tersebut. Kemudian yang ketiga, diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMK yang memilih kompetensi keahlian tertentu. Jadi ini dikhususkan untuk SMK dengan jurusan tertentu. Tidak semua jurusan membutuhkan ini, tetapi ketika nanti adik-adik akan mendaftar ke jurusan yang disebutkan nanti, itu akan muncul menu untuk upload surat keterangan tidak buta warna. Jadi untuk jurusan yang membutuhkan surat keterangan tidak buta warna, diantaranya yaitu yang pertama tata kecantikan rambut dan kulit, kemudian tata busana, kemudian multimedia, selanjutnya teknologi dan rekayasa kecuali program keahlian teknologi konstruksi dan properti, kemudian teknik industri. Kebetulan untuk di SMK Negeri 1 Bandung yang masuk dalam teknologi dan rekayasa ini ada 4 jurusan, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, TEI atau teknik elektronika industri, serta TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Jadi keempat program keahlian atau kompetensi keahlian yang 4 tadi wajib untuk melampirkan surat tidak buta warna. Selanjutnya, jurusan atau kompetensi keahlian yang membutuhkan surat keterangan tidak buta warna ini adalah farmasi, kemudian seni dan industri kreatif. Kecuali pada kompetensi keahlian berikut ini, yaitu seni patung, seni musik, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater pemeranan, produksi dan siaran program radio, serta produksi dan siaran program televisi.
Kemudian untuk jurusan atau kompetensi keahlian yang membutuhkan persyaratan mengenai tinggi minimal badan, yaitu 153 cm untuk putri dan 158 cm untuk putra. Itu diantaranya yaitu tata boga, kemudian usaha perjalanan wisata, perhotelan, spa dan beauty terapi, tata kecantikan rambut dan kulit, serta teknik alat berat. Dan kebetulan untuk seluruh kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bandung itu tidak mensyaratkan tinggi minimal calon siswa. Jadi adik-adik di sini bisa atau masih memungkinkan untuk mendaftar di seluruh jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Bandung. Berikut ini adalah contoh surat pernyataan orang tua atau wali tentang buta warna. Jadi bentuknya nanti seperti ini surat pernyataannya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, ini adalah orang tua atau wali, nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat sesuai dengan KK, kartu keluarga atau surat keterangan domisili, kemudian nomor HP. Adalah orang tua wali dari calon peserta didik baru dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk siswa nasional, garis miring nomor peserta ujian nasional, kemudian SMP atau MTS. Nah, ini diisi dengan sekolah asal, kemudian alamat sesuai dengan KK atau surat keterangan domisili, kemudian nomor HP. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa calon peserta didik baru tersebut tidak buta warna. Nah, ini ada tanda bintangnya 2. Kemudian tinggi badan laki-laki 150 cm ke atas, tidak 2, atau ada bintang 2 di sini, yaitu nanti disebutkan di sini. Kemudian tinggi badan perempuan 153 cm ke atas, bintang 2 lagi, yaitu nanti diukur, diisikan di sini. Apabila di kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan atau terbukti bahwa pernyataan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan calon peserta didik baru tersebut dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Artinya bahwa surat keterangan ini atau surat pernyataan ini dibuat yang sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata ada manipulasi data, nanti meskipun adik-adik diterima di sekolah, itu nanti bisa dilakukan pembatalan. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan pendaftaran PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Ini ditulis dengan kota, kemudian tanggal dan bulan. Yang menyatakan orang tua wali, materai 6000 ditempel, kemudian nama terang orang tua wali, kemudian ditandatangani oleh orang tua wali dengan mengenai materai. Keterangan dari bintang 1 SKD itu surat keterangan domisili, kemudian bintang 2 itu lingkari sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sesungguhnya. Jadi kalau ini adik-adik nanti tidak buta warna, berarti ini dilingkari.
Kemudian apabila laki-laki nanti dilingkari, kemudian ini diisi tinggi badannya. Kemudian apabila perempuan nanti yang dilingkari yang ini, yang B tidak dilingkari, kemudian diisi tinggi badan sebenarnya. Sebelum orang tua atau wali menandatangani surat pernyataan tersebut, maka perlu diperhatikan sekali lagi kalimat yang ini, yaitu apabila di kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan atau terbukti bahwa pernyataan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan calon peserta didik baru tersebut dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan pendaftaran PPDB SMA atau SMK Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Jadi karena surat pernyataan yang akan ditandatangani tersebut materai, artinya bahwa surat pernyataan itu memang mengandung konsekuensi hukum, maka orang tua wali harus atau seharusnya memang betul-betul mengisi itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian untuk kebijakan kedua, kalau tadi yang pertama adalah mengenai surat keterangan tidak buta warna yang seharusnya atau sebelumnya itu harus dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Untuk kebijakan yang kedua yaitu mengenai kuota khusus anak tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jawa Timur. Pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Saya mendengar aspirasi mereka dan memberikan kuota khusus bagi anak tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 pada rumah sakit rujukan di Jawa Timur agar mereka dapat fokus menangani pasien COVID-19. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Nah, ini merupakan salah satu apresiasi dari pemerintah provinsi dengan adanya wabah yang terjadi sekarang ini. Tenaga kesehatan khususnya pada rumah sakit rujukan itu sedang fokus untuk penanganan wabah ini. Makanya apresiasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu yaitu berupa adanya kuota bagi putra-putri mereka yang ingin sekolah di SMA, SMK negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ketentuan mengenai jalur ini yaitu yang pertama, daftar di tahap 1 melalui jalur pindah tugas orang tua dengan kuota 1%. Kemudian diperuntukkan bagi anak kandung tenaga kesehatan atau dokter dan perawat yang ditugaskan pada ruang isolasi pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, diperuntukkan bagi anak kandung sopir ambulans yang ditugaskan untuk menjemput pasien atau mengantar jenazah korban COVID-19 di rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Dan 4, mendapat surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Rujukan dalam penanganan COVID di Jawa Timur. Jadi intinya yang bisa menggunakan jalur ini adalah yang pertama
anak kandung tenaga kesehatan, anak kandung sopir ambulan yang bekerja secara langsung dalam penanganan COVID di rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Yang perlu digarisbawahi adalah rumah sakit rujukan. Kemudian mendapatkan surat keterangan dari direktur rumah sakit rujukan tersebut. Berikut adalah daftar 99 rumah sakit rujukan yang ada di Jawa Timur. Untuk melihat daftarnya, adik-adik bisa pause atau jeda dulu videonya ya. Untuk alur pendaftaran melalui jalur putra putri tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung dengan penanganan COVID-19, itu alurnya seperti ini. Yang pertama, login situs ppdbjatim.net menggunakan PIN dan NIK. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan pendaftaran jalur-jalur lain. Kalau jalur-jalur lain itu menggunakan PIN dan nomor ujian nasional, tetapi kalau melalui jalur ini menggunakan PIN dan nomor induk kependudukan. Kemudian memilih satu sekolah tujuan. Selanjutnya mengunggah surat keterangan ortu, surat yang didapat dari direktur rumah sakit rujukan tadi. Baru setelah itu mengunduh bukti pendaftaran. Untuk contoh surat keterangan dari rumah sakit rujukan tersebut seperti ini. Ada kop rumah sakit, kemudian nomor surat, kemudian ada kalimat yang menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan benar-benar putra atau putri kandung dari tenaga medis rumah sakit rujukan tersebut. Atau mungkin nanti untuk formatnya masing-masing rumah sakit itu punya format sendiri-sendiri, tidak masalah. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan ketiga. Kalau yang pertama tadi mengenai surat keterangan buta warna yang diganti dengan surat keterangan orang tua wali. Kemudian yang kedua, kuota untuk anak tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah kuota untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMA, SMK, dan SLB negeri di Provinsi Jawa Timur pada PPDB jenjang SMA, SMK negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Ketentuan yang melekat di sana, yang pertama, daftar di tahap 1 melalui jalur pemindahan orang tua, sama dengan yang sebelumnya, atau jalur dari putra putri tenaga kesehatan dari rumah sakit rujukan. Kemudian diperuntukkan bagi anak kandung guru dan tenaga kependidikan atau baik PNS maupun GTT-PTT yang bertugas di SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri seluruh Jawa Timur, memiliki surat keputusan dari kepala sekolah. Jadi ini dikhususkan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMA, SMK, dan SLB negeri. Yang dimaksud dengan guru yaitu
pengawas sekolah, kepala sekolah, guru PNS, guru tidak tetap atau GTT. Kemudian yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah kepala tata usaha, staf tata usaha, laboran atau toolman atau penjaga atau petugas di bengkel, kemudian petugas perpustakaan, petugas UKS, tenaga kebersihan atau mungkin ada istilah caraka, kemudian penjaga malam, baik dengan status PNS maupun belum. Sekali lagi ditegaskan, yang bertugas di SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri seluruh Jawa Timur. Contoh kasus, seorang guru atau tenaga kependidikan tinggal di Kabupaten Sidoarjo dan bertugas di SMK negeri Kota Surabaya, artinya beda tempat tinggal. Anak guru atau tenaga kependidikan tersebut dapat memilih SMA atau SMK negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdekat dengan rumah. Jadi boleh memilih sekolah SMA atau SMK negeri yang ada di kabupaten asal. Atau anak guru atau tenaga kependidikan tersebut dapat memilih SMA atau SMK negeri yang ada di Kota Surabaya, tempat ortu bertugas. Jadi anak tersebut punya kesempatan memilih di tempat kerja orang tua atau di rumah. Kemudian untuk alur pendaftaran sama persis dengan yang melalui jalur putra putri tenaga kesehatan, yaitu login ke ppdb.jatim.net menggunakan PIN dan NIK, memilih satu sekolah tujuan, mengunggah surat penugasan ortu dari kepala sekolah, dan mengunduh bukti pendaftaran. Jadi demikian kebijakan baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Materi tadi kita dapatkan dari kanal YouTube UPT TIKP Jatim. Jadi adik-adik silahkan juga melihat channel YouTube dari UPT TIKP Jatim, karena di sana juga akan selalu update terkait dengan kebijakan-kebijakan PPDB yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.